Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Indonesia, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya selaku pengampu mata kuliah bahasa Indonesia akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, serta juga nanti akan ditambahkan adalah kedudukan bahasa Indonesia. Saya sendiri Al-Babur Rahim MPD selaku dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan adanya Islam seperti itu. Kita lanjutkan pada materi kita hari ini, yaitu tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Ya, di sini setiap bangsa memiliki bahasa tersendiri, yaitu digunakan sebagai alat komunikasi dalam bermasyarakat, tentunya dalam berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, setiap bangsa memiliki catatan sejarah tersendiri, seperti halnya bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi Indonesia tentu tidak luput juga dari catatan sejarah. Jadi artinya setiap bangsa itu memiliki sejarah masing-masing. Bagaimana sejarah itu bisa diresmikan atau bahasa itu digunakan. Jadi setiap bahasa yang ada di dunia ini tentunya akan memiliki catatan sejarah masing-masing. Terus selanjutnya, sejarah mencatat bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian digunakan sejak peristiwa Hari Sumpah Pemuda, yaitu tahun 1928 yang lalu. Mengapa bahasa Melayu lah? Di sini perlu kita ketahui bahwa memang bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang diambil atau diangkat dari bahasa Melayu yang dijadikan menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Hal itu sejak adanya Sumpah Pemuda tahun 1928. Mengapa bahasa Melayu? Kenapa bukan bahasa-bahasa yang lainnya, misalkan bahasa Madura atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan masih banyak bahasa yang ada di wilayah Indonesia. Tentu nanti akan dijawab pada slide yang berikutnya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berperan besar dalam kemajuan bangsa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak kepulauan, memiliki banyak bahasa, memiliki banyak wilayah, banyak budaya, sehingga perlu adanya media komunikasi yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang multi etnis. Salah satunya yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Terus pada bahasa nasional, artinya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dari berbagai daerah dengan beraneka ragam berbagai bahasa daerah. Ya, tentu sebagai bahasa Indonesia nasional, artinya bahasa ini menyatukan berbagai bahasa yang ada di Indonesia sehingga menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Sedangkan untuk bahasa negara itu bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam forum resmi. Artinya di sini forum resmi, ya, artinya di sini ada forum resmi, setiap kenegaraan, setiap protokoler, baik itu dalam ketatanegaraan dan dalam pertemuan-pertemuan resmi itu menggunakan bahasa Indonesia, itu sebagai bahasa negara. Dan lebih lanjut, di sini akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahasa Indonesia secara historis berada dalam rumpun Austronesia, yang salah satunya bahasa Melayu. Jadi banyak rumpun bahasa, ya, salah satunya adalah Austronesia, yang salah satunya adalah bahasa Melayu. Artinya bahasa Indonesia itu termasuk dalam bahasa Austronesia. Di sini ada beberapa catatan sejarah
yang diambil dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Di sini ada pemakaian bahasa Melayu tua. Artinya bahasa Melayu itu kan meliputi Sumatera. Jadi Sriwijaya itu merupakan wilayahnya ada di Sumatera. Oleh karena itu, jadi catatan atau prasasti yang ada di Sriwijaya abad ke-7 itu menjadi catatan juga dari catatan bahasa Indonesia seperti itu. Contohnya prasasti Kota Kapur di Bangka Barat. Ini tahun 686 Masehi. Prasasti Karangbrahi di Jambi tahun 686 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 688 Masehi. Prasasti Talangto di Palembang tahun 684 Masehi. Terus prasasti Gandasuli ini Jawa Tengah. Tapi ini masuk catatan Sriwijaya. Kenapa? Karena Sriwijaya itu wilayahnya juga meliputi di Jawa. Ya, artinya ada penaklukan seperti itu. Terus prasasti Bogor di Bogor tahun 942 Masehi. Nah, ini adalah salah satu catatan-catatan historis bahasa Indonesia, historis bahasa Melayu lah begitu. Jadi bahasa Melayu itu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Sedangkan prasasti tentang bahasa Melayu di sini ada di kerajaan Sriwijaya seperti itu ya. Nanti kalau ingin tahu prasasti Kota Kapur bisa kita cari di berbagai referensi, misalkan jurnal, buku, atau kita cari di internet, itu bisa kalian cari secara mandiri seperti itu. Lanjut. Di sini selanjutnya, sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda, bahasa Melayu digunakan dalam bahasa administrasi, khususnya pegawai pribumi yang kurang menguasai bahasa Belanda. Jadi dalam berabad-abad bahasa Melayu itu digunakan dalam administrasi karena dimungkinkan bahwa bahasa Belanda itu agak sulit digunakan atau dipelajari oleh orang pribumi, orang asli Indonesia, sehingga dalam administrasi akan menggunakan bahasa Melayu seperti itu karena lebih mudah dipelajari. Ini salah satu alasan mengapa bahasa Melayu itu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Terus di sini sehingga sejumlah sarjana Belanda mulai melakukan standarisasi bahasa, terutama bahasa Melayu tinggi. Bahkan bahasa Melayu dipromosikan di sekolah-sekolah dan mendapatkan dukungan dengan diterbitkannya karya sastra bahasa. Artinya karena dilakukan atau digunakan dalam pegawai pribumi, jadi di sini juga mendapatkan perhatian dari kolonial Hindia Belanda seperti itu, sehingga ada sekolah-sekolah dan penerbitan terkait masalah sastra seperti itu. Melalui kegiatan ini terbentuklah cikal bakal bahasa Indonesia yang mulai terpisah dari bentuk asal bahasa Melayu seperti itu. Jadi karena di sini sudah dipelajari di sekolah-sekolah, tentunya bukan hanya di sekolah di wilayah Melayu atau Sumatera itu, sehingga meluas bahasa Melayu itu meluas ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia, sehingga di sinilah menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu. Artinya walaupun orang Madura kalau sudah pegawai negeri pribumi pada saat itu bisa menggunakan bahasa Melayu seperti itu. Melalui proses yang panjang tumbuhlah semangat pemuda Indonesia saat untuk melakukan gerakan dalam memperjuangkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Artinya dari sinilah karena sudah memiliki pengetahuan bagaimana mengetahui bahasa, juga mengetahui pengetahuan, sehingga ada rasa semangat bagi pemuda Indonesia. Ada tambahan pengetahuan dari berbagai belahan dunia karena ada sekolah-sekolah. Oleh karena itu adalah gerakan yang memperjuangkan Indonesia dalam kemerdekaan seperti itu. Salah satu unsur pentingnya adalah kehadiran bahasa persatuan dalam memudahkan berkomunikasi dengan pemuda lainnya yang berasal dari berbagai daerah yang mempunyai bahasa daerah tersendiri. Artinya di wilayah Indonesia itu berbagai bahasa daerah, bahasa ibunya, bahasa daerah, misalkan bahasa Madura, bahasa Jawa, Sunda, bahasa Bugis, bahasa Ambon dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkanlah bahasa persatuan seperti itu yang bisa memudahkan berkomunikasi antar pemuda seperti itu. Terus di sini
Secara sosiologis bahasa Indonesia terlahir sejak dicetuskan Sumpah Pemuda. Artinya secara sosiologis, ya, secara psikologis artinya ada bahasa Indonesia itu memang ada pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1128. Yang salah satu isinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi dalam Sumpah Pemudanya pada tahun 1128, ya tepatnya 28 Oktober, maka secara sosiologis bahasa Indonesia sudah lahir. Namun secara resmi ini belum. Karena apa? Karena secara yuridis bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa Indonesia, Republik Indonesia, yaitu pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945, yaitu tepatnya pada 18 Agustus 1945. Hal ini didasari dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu pasal 36 yang menyebutkan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, seperti itu. Di sini ada beberapa faktor-faktor ya mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Tentu inilah salah satu faktornya. Yang pertama, keberadaan bahasa Melayu di berbagai suku Indonesia sudah menjadi bahasa perhubung, ya. Artinya bahasa Melayu itu sudah menyebar di berbagai suku bahasa Indonesia. Karena apa faktornya tadi itu? Karena bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang digunakan oleh pegawai pribumi Indonesia, pribumi saat kolonial Belanda, seperti itu. Jadi setiap suku itu pasti ada pegawainya, pribuminya. Oleh karena itu suku Indonesia di berbagai Indonesia itu pasti mengetahui atau memahami bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu menggunakan sistem yang sederhana. Artinya bahasa Melayu menggunakan sistem yang mudah dimengerti oleh orang, yang mudah dikuasai oleh orang, serta tidak ada tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus, sehingga mudah dipelajari oleh suku lainnya. Ya, artinya seperti bahasa Madura itu ada anja, iya, engki, punten, seperti itu kan ada tingkatan bahasa. Sedangkan bahasa Melayu itu tidak, melainkan semuanya sama, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kesukarelaan suku Jawa, suku Sunda dan suku-suku lainnya menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, kalau tidak ada kesukarelaan, tentunya bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu tidak bisa diciptakan, seperti tidak bisa digunakan. Artinya karena ada bersitegang antara suku Jawa, suku Sunda dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ada kesukarelaan suku Jawa, olehlah tidak masalah bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Kenapa? Demi kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Terus yang keempat yaitu kesanggupan dan kemampuan bahasa Melayu dipakai dalam kebahasan kebudayaan dalam arti luas. Artinya bahasa Melayu itu bisa memungkinkan bahasa yang kebudayaan yang ada di Indonesia itu sanggup dimaknai oleh bahasa Melayu, artinya dipahami dengan menggunakan bahasa Melayu, seperti itu. Secara catatan sejarah, bahasa Melayu digunakan di luar kebudayaan nasional. Artinya memang bahasa Melayu itu bukan hanya yang ada di Indonesia, di Sumatera, melainkan juga ada di sebagian besar Asia Tenggara. Makanya seperti Malaysia, Brunei dan Singapura, seperti itu masih menggunakan bahasa Melayu seperti yang dulu. Makanya negara-negara tersebut dianggap negara serumpun, ya, karena di sini bahasa atau sejarah perkembangan bahasa itu Indonesia masih budaya, seperti itu. Oleh karena itu negara tersebut masih disebut negara oleh serumpun dengan bahasa Indonesia, baik dari bahasa ataupun sejarah. Selanjutnya di sini perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentu mengalami proses perkembangan dalam pembentukannya, sehingga banyak peristiwa penting yang dilalui dalam mengembangkan bahasa Indonesia agar diterima di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ada banyak perkembangan dalam pembentukan, sehingga banyak peristiwa penting ada di Indonesia, seperti itu. Di sini ada beberapa peristiwa penting, misalkan ini tahun 1896. Di sini ada Van Obsien dengan bantuan Nawawi, Sultan Mahmud dan Muhammad Taib
Sultan Ibrahim melakukan penyusunan ejaan resmi bahasa Melayu. Di sini disebut Kitab Logat Melayu ya. Jadi ada sejarah penting. Selanjutnya tahun 1908 Masehi, pemerintah kolonial mendirikan badan berkait untuk buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Folk Struktur atau Taman Bacaan Rakyat. Ya, di sini merupakan salah satu cikal bakal dari Balai Pustaka. Nah, oleh karena itu dengan banyak penerbit buku itu sehingga mencerahkan banyak pemuda Indonesia dan ada semangat juang untuk kemerdekaan Indonesia. Terus ada pada tahun 16 Juni 1927 pidato pertama menggunakan bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Cahya Datuk Kajo dalam sidang Furosla atau disebut Dewan Rakyat ya. Ini pertama kali menggunakan bahasa Indonesia. Terus pada 28 Oktober bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa persatuan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Ya, di sini menjadi dasar bahwa diresmikannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Di sini lebih lanjut juga ada pada tahun 1938 ada Kongres Bahasa Indonesia 1. Sini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam upaya dan sadar usaha pengembangan pembinaan bahasa Indonesia dilakukan oleh cendekiawan dan budaya Indonesia. Terus pada tahun 18 Agustus di sini 1945 yaitu menetapkan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia tercantum dalam bab ke-15 pasal 36. Terus pada tahun 19 Maret 1947 ejaan Van Obusian yang digunakan sebelumnya resmi diganti dengan ejaan Republik. Terus pada 28 Oktober di sini ada Kongres Bahasa 2. Terus tanggal 16 Agustus Presiden Soeharto pidato kenegaraan dengan sekedar menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disebut. Ini ada IED. Terus ada Kongres Bahasa 3, ada Kongres Bahasa 4. Di sini juga ada Kongres Bahasa 5. Kongres Bahasa 6, terus ada juga 26 sampai 30 Oktober. Di sini ada Kongres Bahasa 7, 8, 9 sampai terakhir di sini ada Kongres Bahasa ke-11 yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 28 sampai 31 Oktober 2008. Ya, perlu diketahui karena di sini ada Sumpah Pemuda ya 28 Oktober. Makanya di sini 28 Oktober sering digunakan menjadi Kongres Bahasa. Selanjutnya di sini ada kedudukan bahasa Indonesia. Ya. Ada beberapa kedudukan yang jelas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Di sini pertama sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia itu sebagai identitas atau jadi diri bangsa, bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia bahwa kita artinya kita menggampang menunjukkan bahwa kita orang Indonesia. Terus lambang kebanggaan nasional, artinya kita merasa bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahwa kita merasa bangga. Artinya seseorang ketika menggunakan bahasa Indonesia itu menggambarkan bahwa Indonesia mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia, bukan bahasa asing yang diresmikan jadi bahasa resmi negara, tetapi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa bagi bangsa Indonesia. Yang di sini yang selanjutnya alat pemersatu masyarakat ya dari berbagai kepulauan, berbagai bahasa, berbagai suku, berbagai budaya, tentunya dengan bahasa sebagai pemersatu masyarakat. Satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terus yang selanjutnya sebagai alat perhubung antar budaya dan daerah ya. Jadi dalam perhubungan tentunya ada komunikasi. Dalam komunikasi tentunya ada akultural bahasa, akulturasi bahasa budaya. Jadi ada penyesuaian budaya sehingga bahasa Indonesia itu bisa menjadi penghubung seperti itu. Selanjutnya bahasa negara. Di sini bahasa resmi negara yaitu pertama yaitu bahasa resmi negara. Artinya setiap kenegaraan, artinya setiap forum-forum resmi itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Terus yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Artinya di tingkat SD, TK, PAUD, terus SMP, SMA,
bahkan perguruan tinggi di semua tingkatan itu harus menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Itu seperti itu. Lebih lanjut yang selanjutnya yaitu bahasa resmi perhubungan tingkat nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Artinya di sini dalam pemerintahan, ya administrasi dan sebagainya atau perencanaan nasional tentunya menggunakan bahasa Indonesia karena ini adalah bahasa negara. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu bahasa negara, yaitu bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya dalam pengembangan, ya iptek, ilmu pengembangan teknologi dan pengetahuan, tentunya menggunakan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Apapun hasil riset dan lain sebagainya menggunakan bahasa Indonesia. Contoh saja kalau misalkan artikel ilmiah memang menggunakan bahasa asing, ya karena itu bahasa internasional seperti itu. Namun kita tidak boleh melupakan juga bahasa Indonesia, karena oleh karena itu kadang kan di abstrak itu ada bahasa Inggris, bahasa internasional dan juga bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin ini dari pertemuan kita kali ini tentang ya terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Mungkin ini pertemuan pada kali ini semoga bermanfaat. Ini adalah sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu banyak perkembangannya, ya banyak catatan sejarahnya sehingga muncullah bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita harus mencintai bahasa Indonesia walaupun tidak boleh menganatikan bahasa ibu kita atau bahasa daerah seperti itu. Cintai kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.